Oke, untuk video kali ini kita akan bahas beberapa saham pilihannya dan ini juga ada request dari teman-teman yang kemarin, cuman nggak semuanya bisa kita bahas dalam video kali ini karena keterbatasan waktu ya. Sebelumnya disclaimer dulu, untuk keputusan ada di tangan masing-masing karena kesimpulan yang saya berikan bisa jadi berbeda dengan kalian ya, dan ini hanya sebuah analisa aja, belum tentu akurat 100%. Oke, langsung aja ke saham yang pertama. Kita akan cek dulu saham BSBK. Untuk saham BSBK kemarin Jumat naik cukup tinggi, masih naik 19,8% ke level 290. Kira-kira besok Senin gimana di hari ke berapa kalau besok Senin? Berarti di hari kelima IPO ya untuk besok Senin, kira-kira untuk BSBK apakah masih bisa naik atau enggak? Coba kita cek untuk transaksi kemarin Jumat di BSBK tanggal 11 ya, kemarin Jumat tanggal 11. Kalau kita cek secara keseluruhan sih naiknya itu disertai dengan distribusi ya. Untuk YP-nya net sale 14,7 M, PD net sale 8,1, HD net sale 7,7 ya. Dan untuk BSPK itu underwriter-nya ada 4 ya. Salah satunya ini ya si HD ini. HD itu underwriter yang dari awal IPO sampai kemarin Jumat itu terus jualan di BSPK ya. Jadi AD-nya jualan terus. Kemarin Jumat juga masih jualan, cuman ada underwriter yang jaga harga. Yang jaga harga itu underwriter-nya adalah si PG, dan untuk si PG masih terus masuk ya. Untuk kemarin Jumat masuk 7,5 M ya. Jadi kemungkinan yang jaga harga di BSPK bisa naik seperti ini ya, karena si PG ini yang jaga harga. PG net B 7,5. Yang jadi market maker utama sih di BSBK kemarin Jumat YP, PD, XI ya. Market maker-nya YP, market maker utamanya. Tapi untuk YP Najal 14,7, kira-kira besok Senin gimana? Kalau kita cek aja dari awal IPO tanggal 8. Untuk BSBK harganya kalau kita perhatikan baik-baik di sini emang dijaga oleh PG ya. PG net B 31 M, kemudian yang jualan paling banyak AD. Jadi salah satu underwriter-nya itu jaga harga, yang satunya lagi distribusinya. Kalau menurut saya sih untuk BSBK selama ini si PJ ini belum jualan ya, belum distribusi, itu harganya masih dijaga enggak sampai ARB ya, kemungkinan seperti itu. Kalaupun turun enggak sampai ARB kalau PJ-nya belum jualan ya, kemungkinan seperti itu. Jadi untuk besok Senin itu selama PJ-nya malah masih masuk, itu ya ada kemungkinan harganya masih naik walaupun kemarin Jumat distribusi ya. Yang perlu kalian kita perhatikan aja, misal ada yang masih minat masuk di BSBK buat trading, yang penting disiplin aja ya. Kalau harganya nggak sesuai prediksi ya mending cut atau ya antisipasi lah. Jadi amannya seperti itu. Mengingat untuk yang jaga harga CPG itu average-nya di 189. Jadi posisi saat ini ya, kalau transaksi PG di awal IPO average-nya di 189. Di area sini ya, kita anggap aja 190. Berarti posisinya saat ini floating profit sekitar 52% ya. Jadi untuk PG dari awal IPO sampai sekarang menaikkan harga BSBK, jaga harga itu posisinya sedang floating profit 52%. Ini belum yang saham yang dapat penjatahan ya pas di harga IPO-nya, itu belum kehitung di sini pas di harga 100, itu belum masuk ke yang sini ya. Kita nggak bisa tahu berapa banyak yang didapat oleh PG di penjatahan IPO-nya ya, kemungkinan sih gede ya karena underwriter-nya. Jadi posisinya sedang floating profit, itu aja yang perlu diperhatikan ya. Makanya kenapa kok kalau masuk di BSBK ini ya amannya buat trading aja ya. Jangan berharap bisa, jangan apa ya? Ya jangan masuk buat arah gitu loh, buat nungguin sampai arah itu takutnya malah nanti dibanting oleh biji ya. Takutnya seperti itu. Kita juga nggak tahu bijinya mau sampai ke harga berapa ya, ke harga di BSBK. Oke, itu untuk sampai SBK. Kalau menurut saya sih untuk besok Senin, yaitu ada kemungkinan dibuka hijau dulu ya, mengingat untuk bijinya masih net buy walaupun transaksinya itu distribusi ya untuk BSBK. Jadi kalaupun hijau itu naiknya itu enggak setinggi hari Jumat kemarin. Kalau kemarin Jumat kan 19% ya, kemungkinan untuk
besok Senin itu nggak nyampe 19%. Kenapa kok seperti itu? Karena kalau kita lihat histori aja ya, di awal IPO itu langsung dibuka arah. Kemudian di hari keduanya itu ya ini arah ya. Ya arah cuman ada perlawanan. Kemudian di hari keempatnya itu sempat nyentuh arah, cuman ditarik ke bawah sedikit ya, jadi ditutup tidak dalam posisi arah. Dan ke hari keempatnya itu enggak arah ya, cuman ditutup surplus 19,8. Jadi kemungkinan untuk besok Senin sih ya malah cenderung naik. Kalaupun masih hijau untuk BSBK itu enggak sampai 19%. Kemungkinan seperti itu ya. Kita lihat aja besok Senin ya, tapi hati-hati kalau sampai PG-nya distribusi, yaitu ada kemungkinan harganya jatuh ya. Posisi saat ini untuk PG sedang floating profit lumayan 50%. Oke, itu untuk saham BSBK ya. Ada kemungkinan di awal market dibuka hijau dulu. Selanjutnya kita cek saham PDPP. Dan untuk saham PDPP ARB ya. Ini dibanting oleh MG kayaknya, soalnya underwriternya itu MG. Di awal IPO dibikin arah, di hari keduanya dinaikin dulu, habis itu langsung dibanting, MG-nya jualan, retailnya banyak yang nyangkut. Kemarin kita udah bahas untuk PDPP ya, kemarin Kamis. Coba kita cek untuk hari Jumat kemarin apakah ada yang nampung di saham PDPP. Kemarin Jumat tanggal 11 yang jualan MG ya, MG hanya jualan 988 juta aja, harganya udah ARB dan nggak ada yang ngangkat ya. Di sini yang masuk malah retail ya, retail nekat average down PDPP. Jadi XL masuk 153 lagi, SCC masuk, YP masuk, PD masuk. Ini adalah broker yang banyak juga retail yang pakai ya. Jadi ini kemungkinan sih ada kemungkinan retail yang masuk lagi di saham PDPP. Jadi kemungkinan untuk besok gimana ya, masih ada kemungkinan turun. Kalau kita cek dari awal IPO tanggal berapa PDPP? Ya, kita cek dari awal IPO aja ya. Ini untuk IN udah net sell 44,4 M, untuk MG-nya net sell 22,9, dan yang masuk itu ada AO, YP, PD, CCTP, XI, XL ya. Jadi ya ini yang nyangkut di saham PDPP ya. Sebagian retail juga nyangkut. Underwriternya MG ya untuk PDPP itu. Coba kita cek lagi supaya lebih yakin. PDPP. Oke. MG ya. Jadi untuk underwriternya emang MG. Kemungkinan untuk besok gimana? Kalau menurut saya sih masih cenderung turun ya. Hati-hati, malah bisa-bisa ARB untuk PDPP. Yang masuk paling banyak itu AO. Jadi AO masuk 11,9 M ya. Kalau kita cek juga secara keseluruhan untuk PDPP dari awal IPO emang didistribusi oleh IN dan MG ya. IN-nya net sell 44,4 M, MG-nya udah net sell 22,8. Kalau untuk kemarin IN terus jualan. Kalau kemarin itu jualan 35 juta aja. Apakah barangnya udah habis ya, kita juga nggak tahu ya. Dan untuk MG juga net sell 988 juta ya, nggak banyak-banyak banget padahal ya. Nggak sampai MM-an, untuk harganya sampai ARP dan nggak ada yang angkat ya. Ini yang masuk PD, YP, XI, XL, XI ya. Jadi buat teman-teman yang nyangkut di saham PDPP ya, saran saya kalau nyangkut di saham gorengan jangan average down ya. Malahan kalau bisa cut loss aja sebagian. Siapa tahu ada bandar lagi yang nampung, siapa tahu MG-nya mau nampung nanti dinaikin ya. Kalau turun ke bawah malah nekat average down yang ada bandarnya malah kabur ya. Jadi seperti itu untuk sampai DPP. Kemungkinan untuk besok sih masih kalau menurut saya ini masih bisa turun lagi. Bahkan nggak menutup kemungkinan ARB ya kalau MG-nya nggak ngangkat.
Kalau ARBK harga berapa? Coba kita hitung untuk PDPP besok Senin. Harga penutupan kemarin Jumat 236. Kalau sampai besok ARB berarti ke harga 220 ya. Jadi kalau besok ARB akan dibuka di harga 220. Apakah ada perlawanan naik atau tidak? Ya kalau nggak ada yang bandar, kalau MG-nya nggak nge-HK ya kayaknya enggak ya. Jadi seperti itu untuk PDPP. Misal besok ada yang naikin, misalnya technical rebound, ya itu menurut saya sih itu kerjaannya MG ya. Tapi kalau menurut saya sih kayaknya enggak ya untuk besok Senin untuk PDPP masih ya menurut saya sih ARB ya. Kita lihat aja besok Senin ya. Kalaupun naik itu cuma technical rebound aja karena dari awal IPO juga distribusinya udah lumayan banyak ya ini. Dari awal IPO market makernya. Ini CIN Netgel 44M, MG Netgel 22 ya. Yang nampung ya ini beberapa retail. Oke, itu untuk sampai DPP. Buat yang nyangkut ya seperti tadi itu ya. Saran saya ya nggak perlu average down dulu ya. Kalau bisa malah cut loss aja sebagian. Ya seperti itu emang resiko buat nyopet atau trading di saham gorengan. Oke, selanjutnya kita cek saham Zata. Dan untuk Zata ini masih terus arah ya untuk harganya. Untuk Zata oke ya. Di hari kedua ya, kemarin Jumat di hari kedua itu masih arah. Opennya di sini. Jadi untuk hari pertama itu langsung dibuka arah dan nggak ada perlawanan, itu cukup bagus. Jadi untuk hari keduanya masih bisa naik. Opennya di harga 144 sempat turun ke level 134 tapi ditarik naik lagi sampai arah. Kira-kira besok apakah masih bisa naik lagi lebih tinggi? Kalau kita cek untuk Zata ding. Untuk Zata kemarin Jumat tanggal 11 secara keseluruhan sebenarnya disertai dengan distribusi ya, ini yang netbuy sama netgel itu enggak beda, hampir balance, hampir sama ya. Jadi yang enggak ada akumulasi banget ya kemarin Zata, walaupun arah tapi nggak ada yang akumulasi. Yang jadi market maker utamanya MG dan YP ya, ya dua broker ini lagi yang menggoreng saham Zata. Ya, dan untuk MG dan YP ya cenderung trading. Valuasi untuk MG 17,5 dan cuma netbuy 1,1 ya. Dan YP-nya valuasinya 10M dan cuma netbuy 1,1. Karena market makernya itu masih netbuy ya, ada kemungkinan akan naik ya untuk di awal market itu untuk Zata kemungkinan sih akan dibuka hijau ya, kemungkinan seperti itu. Dan untuk yang udah masuk, karena kemarin itu yang masuk juga ada retail, ini XI masuk 2,5M ya, cukup banyak. Sedangkan untuk YP, MG market makernya cuma netbuy 1,1, 1,1M. Jadi habis naik itu ada rawan koreksi juga sih untuk Zata. Coba kita cek kalau dari awal IPO untuk Zata. Kalau dari awal IPO AI masuk terus ya. Paling banyak itu AI masuk 5M. Jadi untuk AI malah cenderung jaga harga di saham Zata. AI itu kayaknya underwriter-nya ya. Siapa sih? Kita cek ya untuk Zata underwriter-nya ya AI. Jadi dijaga harganya sama AI. Walaupun market maker utamanya MG, YP, cuman underwriter-nya AI ya, kemungkinan AI ini yang jaga harga karena kita juga nggak tahu berapa banyak yang dipegang AI ya di pas harga pencatatan IPO, berapa banyak kita juga nggak bisa cek di sini. Jadi kemungkinan selama AI ini belum distribusi untuk harga Zata ya masih ada kemungkinan naik ya seperti itu. Dan untuk sampai kemarin Jumat untuk AI-nya juga belum jualan, belum distribusi gede-gede banget ya, masih cenderung masuk. Ya, untuk AI masuk paling banyak 3,3 ya. Selain AI ada XI 2,5, RG 2,4 ya. Jadi harganya dijaga oleh underwriter-nya ya. Dan kalau kita cek dari awal IPO untuk AI-nya average di
157. Ya floating profit ya, cuman untuk sejenis saham IPO yang baru IPO, floating profit sekitar berapa poin ini? 57 sampai 8. Hampir 30 poinnya itu belum terlalu tinggi ya untuk saham-saham yang baru IPO. Jadi ada kemungkinan sih untuk Zata masih bisa naik lagi. Kita lihat aja besok Senin ya. Kalau AI-nya belum distribusi sih untuk Zata ada kemungkinan naik lagi. Dan untuk MG juga masih net buy. Ini kalau kita cek dari tanggal awal IPO masih net buy 3M. Average di 152 berarti posisinya sedang floating profit juga ya. Untuk aksinya juga udah sedang floating profit dan posisinya banyak yang floating profit ya. Jadi amannya gimana untuk Zata ya? Untuk besok Senin sih masih ada kemungkinan naik, yang udah floating profit sih amannya ya, kalau masih mau hold ya disclaimer ya. Tapi ya kalau turun ya pasang antisipasi aja seperti itu ya untuk saham Zata. Takutnya nanti kalau AI udah eh, distribusi untuk harga Zata ya bisa ARB ya, tapi kemungkinan untuk besok Senin sih masih bisa naik lagi karena underwriternya masih terus masuk, masih terus jaga harga di saham Zata. Oke, itu untuk saham Zata. Selanjutnya kita cek saham PBRX. Selanjutnya kita cek saham PBRX ya, dan untuk saham PBRX kemarin Jumat technical rebound ya, habis naik turun lagi. Kira-kira apakah besok bisa naik lagi? Coba kita cek transaksinya. Untuk PBRX kemarin tanggal 11 secara keseluruhan ya malah sedikit distribusi ya. Ini bisa kita cek bareng-bareng, malah banyakan yang jualan. YP-nya net sell 2,9, NI net sell 2,2, MG net sell 1,2 M yang masuk itu PD XLCB. Jadi sebagian retail kemarin malah average down di PBRX, cuman kayaknya belum sempat jualan ya. Ya, ini market maker utamanya YP-nya net sell 2,9. Jadi untuk besok sih masih ada kemungkinan turun ya. Kalau menurut saya sih ada kemungkinan ya, kalaupun nggak turun akan konsolidasi dulu. Apakah kalaupun naik itu malah kesempatan buat yang nyangkut di atas melakukan switching ya. Kalaupun naik sampai tinggi, cukup tinggi, misal kayak kemarin sampai ke level 154, itu mending jual aja di harga situ ya. Jadi nanti kalau turun lagi bisa average down lagi ya. Jadi kemungkinan untuk XLPD yang hari ini masuk itu kemarin nggak sempat jualan di atas ya, kemungkinan seperti itu. Secara keseluruhan sih kemarin open di harga ARB, naik dan turun lagi close di harga 135. Dan kalau kita perhatikan ini untuk perlawanan ke bawah cukup kuat ya, dan untuk market utamanya si YP net sell 2,9 M. Untuk besok Senin itu masih ada kemungkinan turun ya. Kalau menurut saya sih seperti itu. Kalaupun turun, perhatikan saya level ini. Ini area support untuk PBRX secara Fibonacci ya, di area 125. Jebol di bawah itu ya bisa ngejar ke 113 ya. Ya untuk PBRX itu emang murek isu di harga 50, jadi ya kemungkinan sih akan mendekati harga keseimbangannya ya, seperti itu. Dan untuk PBRX walaupun valuasinya ini sangat murah ya, bisa dikatakan PBV-nya di bawah 0,3 atau di bawah 0, di bawah 0,5 lah untuk PBV-nya. Jadi secara valuasi murah tapi hutangnya gede banget ya. Itu yang jadi pertimbangan. Dan untuk analisa PBRX pernah kita bahas dalam video khusus ya. Jadi untuk prospeknya ya seperti yang kemarin kita bahas ya. Untuk perusahaannya itu banyak hutang, jadi ya butuh modal. Kalau mau utang lagi yang terlalu beresiko, makanya right issue ya, yang dikorbankan investornya. Ya nggak dikorbankan ya, maksudnya yang ya meminta bantuan ke investornya buat nyetor modal lagi melalui right issue ya. Seperti itu untuk saham PBR ya. Jadi buat
Yang masih yakin di saham PPR mau invest di sini ya disclaimer ya, kalau saya pribadi sih mending cari saham yang fundamentalnya lebih bagus ya. Oke, itu untuk saham PBRX ya, tetap disclaimer kalau mau masuk sih ya amannya buat trading aja. Selanjutnya kita cek saham BEBS. Dan untuk BEBS kemarin Jumat naik 2,6% ke level 3.940, kira-kira besok Senin gimana? Dan untuk BEBS ini udah cukup lama ya, ini konsolidasi terus di dekat-dekat area supportnya. Jadi untuk support BEBS itu di 3.870 ya, dan ini juga udah di area support terus ya untuk konsolidasinya. Kira-kira besok gimana? Oke. Oke, jadi untuk BEBS supportnya masih di 3.880 ya, area sini supportnya. Coba kita cek untuk transaksi kemarin Jumat BEBS. BEBS kemarin Jumat tanggal 11 November secara keseluruhan sih ada yang akumulasi ya, itu LH. LH masuk 8,1 dan untuk LH ini malah murni akumulasi. Jadi dia tidak melakukan selling ya. Jadi 100% transaksi LH di saham BEBS buy. Valuasinya 8,1 M dan net B 8,1 M juga. XA juga cenderung akumulasi, valuasinya 13,9 M dan net B 7,8. Yang keluar ada DXZP, YP ya. YP ini cenderung trading, valuasinya 107,2 M ya, cukup gede. Cuma net sell 1,3 M aja ya. Jadi untuk BEBS ada yang akumulasi. Kalau kita cek dari awal konsolidasi di bawah, kita cek aja dari tanggal 16 September apakah sudah ada yang akumulasi. Kalau kita cek dari tanggal 16 September untuk BEBS sih cenderung distribusi ya, masih distribusi. Untuk CP-nya net sell 64 M, AK net sell 24 M, CC net sell 14 M. Ini untuk nominalnya bisa kita lihat bareng-bareng. Kemudian yang masuk itu YP, ZP, YU, AI, LH ya. LH ya cenderung masuk ya, cenderung invest kayaknya. Ini valuasinya kalau kita cek dari tanggal 16 itu cuman netback 12,4. Berarti LH itu masuk ya baru-baru ini ya. Coba kita cek dari tanggal 7 untuk 1 minggu terakhir di saham BEBS LH-nya net B 8,1 ya. Jadi ya LH itu nggak terlalu gede ya untuk net buy-nya. Cuman kayaknya invest di saham BEBS untuk LH-nya ini. Oke. Jadi untuk BEBS secara teknikal ya, ini secara teknikal selama harganya itu masih dijaga di di atas 3 di area 3.880 ya, ada kemungkinan mantul naik ya. Tapi kalau sampai jebol di bawah ini dan breakdown ya, ini kemarin itu sempat breakdown, cuman pas tanggal 10 itu sempat breakdown, cuman di tanggal 11-nya ditarik naik lagi. Kita lihat aja besok kalau ya breakdown dan turunnya itu cukup dalam, bentuk candle bearish yang bearish seperti Marubozu seperti itu ya, itu hati-hati untuk BEBS. Tapi kalau harganya masih dijaga sih di area 3.880 ya, ada kemungkinan masih konsolidasi dulu ya, seperti itu untuk BEBS. Mungkin selama konsolidasi itu nunggu ada yang akumulasi baru dinaikkan ya. Jadi seperti itu untuk saham BEBS ya, sabar aja kalau mau masih menunggu ya, tapi tetap disclaimer untuk keputusan ada di tangan masing-masing ya.
Perhatikan aja level 3880 ini area support yang cukup kuat untuk BFBS. Untuk resistennya masih di sini, kalau secara Fibonacci resistennya di 4570. Selanjutnya kita cek saham Bank Bukopin ya. Dan untuk saham Bank Bukopin kemarin ya masih konsolidasi di bawah ya. Harganya nggak kemana-mana, di bawah terus, kayaknya mau naik itu agak berat ya untuk Bank Bukopin. Coba kita cek untuk transaksinya. Kemarin Jumat Bank Bukopin setelah keseluruhan malah didistribusi oleh FS net sell 7,5 M ya. Jadi untuk FS murni jualan, tidak melakukan pembelian semas ya, cuman beli satu lot ya. Ya enggak sih, belinya dikit, cuman beli 25 lot aja untuk FS di saham Bank Bukopin ya. Jadi ya cenderung distribusi, valuasinya 7,5 M, 7,527 M ya, dan net sell 7,526 M ya. Jadi seperti itu untuk BPKB kemarin didistribusi ya. Jadi ya kayaknya emang agak berat ya untuk BPKB naik itu, sepertinya emang agak berat. Setelah naik isu malah harganya turun terus. Ya, jadi ya yang belum punya posisi sih mending cari saham yang lain dulu ya. Tapi tetap disclaimer, untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Oke, itu tuh saham BPKB. Kemungkinan untuk besok Senin sih harganya ya masih di sini-sini aja. Selanjutnya kita cek saham SCMA. Dan untuk saham SCMA kemarin Jumat naik ya. Naik 6 naik ke level 262. Kira-kira besok Senin gimana? Jadi untuk SCMA kemarin Jumat berhasil breakout ya, berhasil breakout di atas resistennya. Jadi untuk resisten SCMA kemarin Jumat itu 258, berhasil breakout close di 262. Kalau secara teknikal resisten selanjutnya di sini di 276 ya, ini resisten selanjutnya untuk SCMA, dan ini naiknya itu ninggal gap sih ya. Jadi kemarin Jumat itu open gap atas, close kemarin Kamis di 252, Jumatnya open di 256. Sempat turun, habis itu naik lagi tapi belum nutup gap ya. Jadi untuk masih meninggalkan gap untuk SCMA kemarin Jumat. Kalau secara teknikal sih berhasil breakout. Kalau kita cek secara broker summary-nya kemarin Jumat di saham SCMA. Kemarin Jumat tanggal 11 November setelah keseluruhan diakumulasi oleh AK, AK-nya net buy 17M ya, dan untuk AK-nya ini AK asing ya, AK asing dan AK lokal. Jadi AK asingnya masuk 7M, AK lokalnya masuk 9,9M. Ya, jadi lokalnya akumulasi, asingnya juga akumulasi ya. Jadi untuk SCMA ya kemungkinan untuk harganya sih akan dijaga supaya nggak breakdown di bawah ini ya, 258 ya. Perhatikan aja level 258, selama SCMA itu nggak breakdown di bawah itu ya ada kemungkinan naik lagi ngejar area sini. Tapi sebelum ke area sini sih resisten secara historik di sini ya 270. Jadi kalau mau taking profit yang udah floating profit bisa perhatikan area 270, breakout di atas itu ya baru ngejar area 276 ya. Seperti itu untuk SCMA. Kemungkinan sih untuk besok Senin masih ada kemungkinan naik, langsung dibuka hijau ya. Kalaupun turun ya, kalau mau masuk ya di area sini, dekat-dekat area support. Kalau jebol di bawah support ya paling nutup gap, habis itu naik ya, kemungkinan seperti itu untuk SCMA. Dan untuk SCMA secara fundamental emang fundamentalnya itu lumayan bagus ya. Jadi ya seperti itu untuk SCMA, masih bisa naik lagi ya mudah-mudahan. Selanjutnya kita cek saham UNTR. Dan untuk saham UNTR malah turun ya, turun, berhasil breakdown di bawah support, close di 29.000. Kira-kira besok gimana? Kalau secara teknikal kalau masih turun terus ya bisa ke arah sini 26.000 untuk UNTR. Coba kita cek transaksi UNTR.
UNTR tanggal 11 November secara keseluruhan kemarin didistribusi oleh KZ AKZP. Ya, ini asing semua. Ya, KZ AKZP yang jualan asing ya. Jadi untuk KZ asing malah murni distribusi, tidak melakukan pembelian sama sekali. 100% transaksinya itu jualan. KZ net sell 27,8, valuasinya 27,8. Untuk AK-nya net sell 22,2 M, ZP net sell ZP asing ya, ini net sell 7,4. Dan untuk lokalnya juga masuk ya, cuman nggak terlalu banyak. RX masuk 12 M ya, jadi asingnya jualan, lokalnya masuk. Yang jadi market maker utamanya AK-nya naik 20,8 M. Dan untuk asingnya yang masuk itu cuman BK ya, yang paling banyak cuman BK aja 21,9. Kemungkinan sih untuk besok Senin ya, karena distribusinya lumayan gede dan ini juga udah berhasil breakdown ya, ada kemungkinan turun dulu ya untuk UNTR. Jadi kalau mau masuk di UNTR ya amannya nunggu di bawah ini aja. Ya jangan buru-buru buat masuk lah, intinya seperti itu ya. Atau kalau nggak sampai ke sini, misal UNTR itu kalaupun turun nggak sampai ke area sini, kalau mau masuk ya mending nunggu asingnya mulai masuk lagi ya, nunggu ada yang akumulasi atau asingnya mulai masuk lagi di saham UNTR. Oke, itu untuk saham UNTR sih, amannya sih mending wait and see aja dulu untuk besok Senin ya, tapi tetap disclaimer untuk keputusan ada di tangan masing-masingnya. Untuk resisten UNTR sih di sini ya, 29.500 itu udah jadi resisten UNTR. Breakout di atas itu ya ada kemungkinan naik, tapi kalau besok Senin belum bisa breakout di atas itu ya kemungkinan akan cenderung turun. Oke, dan ini aja untuk analisa video kali ini ya, semoga bermanfaat. Tetap disclaimer untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Terima kasih.